Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman RJ dan juga Ibu Kasmana. Saya Dila Febiana Putri akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul Dampak Kenakalan Remaja Terhadap Prestasi Belajar Siswa di SMP Al-Sifat Jakarta. Sebelum saya memulai, saya ingin menyampaikan kata-kata motivasi hari ini, yaitu hiduplah seolah kamu mati besok dan belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Langsung aja dimulai dari latar belakang. Seperti yang kita tahu, remaja merupakan aset dari suatu masa depan suatu negara. Tapi sayangnya pada saat ini justru yang marak terjadi yaitu fenomena dari kenakalan remaja yang tentunya akan meresahkan masyarakat. Saya mendapatkan data publikasi dari Badan Pusat Statistik atau yang biasa disebut BPS, ditemukan adanya kenaikan fenomena kenakalan remaja serta tindak kriminal remaja dari tahun ke tahunnya. Seperti di tahun 2019, tercatat bahwa kenakalan remaja dan tindak kriminal mencapai 3.280 kasus. Kemudian tahun 2020 tercatat hingga 4.123. Kemudian di tahun 2021 terjadi peningkatan yang tercatat yaitu 6.325 remaja di bawah usia 18 tahun yang telah melakukan kenakalan remaja dan tindak kriminal. Dari data tersebut bisa disimpulkan ya bahwa perilaku kenakalan remaja dan tindak kriminal remaja ini terus meningkat di setiap tahunnya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor penyebab dari kenakalan remaja? Yang kedua, bagaimana dampak kenakalan remaja pada prestasi belajar siswa? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi agar kenakalan remaja tidak berpengaruh kepada prestasi belajar siswa? Selanjutnya, ada tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui dan memahami penyebab kenakalan remaja. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami dampak kenakalan remaja terhadap prestasi belajar siswa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami cara mengatasi agar kenakalan remaja tidak berdampak kepada prestasi belajar siswa. Selanjutnya ada Grand Theory. Yang pertama dari Emil Durkheim, kenakalan remaja sebagai bagian alami yang berasal dari masyarakat. Bagi Emil Durkheim, kenakalan remaja ini adalah hasil dari perubahan sosial yang mengganggu keseimbangan di dalam masyarakat. Selanjutnya ada dari Femi Olivia, mengatakan bahwa prestasi belajar adalah puncak hasil belajar yang dapat mencerminkan hasil dari keberhasilan siswa terhadap tujuan belajar yang telah dicapainya. Hasil belajar siswa ini dapat meliputi beberapa aspek, yaitu aspek kognitif atau pengetahuan, kemudian aspek afektif atau sikap, dan aspek psikomotor atau tingkah laku. Selanjutnya ada penelitian relevan. Yang pertama dengan judul Pengaruh Kenakalan Remaja Terhadap Prestasi Belajar Siswa di kelas 11 SMA Negeri Mojokerto yang ditulis oleh Nur Selawati pada tahun 2019 dengan jenis skripsi menggunakan metode kuantitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pacet ini memiliki tingkat prestasi belajar pada kategori sedang. Siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Mojokerto ini memiliki tingkat kenakalan remaja pada kategori sedang. Dan yang ketiga, kenakalan remaja tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa dengan nilai P 0,56 atau P lebih dari 0,05. Yang kedua, dengan judul Pengaruh Kenakalan Remaja Terhadap Prestasi Belajar Siswa kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Pademau yang ditulis oleh Desi Maufiratul Laili pada tahun 2021 dengan jenis skripsi menggunakan metode kuantitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa satu siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pademau memiliki tingkat kenakalan remaja yang berada pada kategori rendah dengan nilai persentase 47,6% dengan frekuensi 20 siswa, kategori sedang dengan yaitu 52,4% dengan frekuensi 22 siswa. Untuk kategori tinggi, tidak terdapat nilai persentase maupun frekuensi karena tidak ada siswa dengan tingkat kenakalan remaja yang berada pada kategori
Siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pademau memiliki tingkat prestasi belajar pada kategori sedang dengan nilai presentase 54% dengan frekuensi 23 siswa. Pada kategori tinggi memiliki nilai presentase 26% dengan frekuensi 11 siswa, dan pada kategori rendah memiliki presentase 19% dengan frekuensi 8 siswa. Yang ketiga, kenakalan remaja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa dengan nilai P 0,029 atau P kurang dari 0,05, yang artinya faktor kenakalan remaja ini berpengaruh kepada prestasi belajar siswa, yaitu 11%, dan 89% lainnya ini dapat disebabkan oleh faktor yang lain. Seperti yang kita semua tahu, kenakalan remaja ini kan merupakan perilaku yang menyimpang dari sosial masyarakat dan tentunya akan sangat meresahkan bagi masyarakat. Kemudian prestasi belajar ini kan hasil yang diperoleh siswa dalam memahami ataupun menguasai materi pelajaran yang diberikan oleh pendidik melalui tes penilaian ataupun evaluasi pendidikan. Secara garis besar, prestasi belajar ini kan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal seperti motivasi, minat, bakat, kemudian kesehatan, kemampuan, dan lain sebagainya. Dan ada faktor eksternal, yaitu pergaulan di lingkungan masyarakat, pergaulan di lingkungan sekolah, dan juga kondisi serta situasi di dalam keluarga. Nah, dari penjelasan yang baru saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa berhasil atau tidaknya prestasi belajar siswa itu bisa dipengaruhi oleh pengaruh yang berasal dari luar diri siswa. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa kenakalan remaja ini bisa berdampak terhadap prestasi belajar siswa. Udah bisa, Bu. Saya izin lanjut ya, Bu. Ya, silakan. Kemudian selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif karena akan lebih terfokus kepada pemahaman mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan konteks sosial yang terlibat dalam hubungan antara kenakalan remaja dan juga prestasi belajar. Kemudian tempat penelitian yang saya pilih yaitu SMPLC Jakarta. Saya memilih tempat ini karena lokasinya yang ada di dekat rumah sehingga akan menghemat waktu, biaya, dan juga tenaga. Kemudian instrumen yang saya gunakan itu ada wawancara, yaitu proses tanya jawab langsung antara peneliti dan responden. Kemudian observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap subjek penelitian. Kemudian yang ketiga ada studi dokumen, yaitu pengumpulan data dari dokumen seperti laporan, catatan, arsip, dan yang lainnya yang tentunya relevan dengan penelitian. Dan yang keempat ada jurnal atau catatan lapangan. Ini adalah daftar pustaka saya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk Ibu Kasmana dan teman-teman yang simak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.